pertanyaan sangat bagus Betul. ya Pak. Ya, menurut ayat Alkitab ya. Yesus tidak diciptakan, tapi dilahirkan dari seorang perawan Maria. Ayatnya? Jelas ya? Ayatnya? Jelas ya? Ayatnya, Pak. Jangan dulu. Pertanyaan tadi bukan ayat toh, tapi diciptakan atau tidak. Iya, sekarang gini. Jangan pindah dulu ya. Ya. Kalau kita berdebat, jangan pindah ke mana-mana. Iya. Judulnya apa? Kita omong. Ini deh. Adek kan tadi suruh aku. Ya bertanya. Iya. Langsung ambil kesimpulan langsung ke ayat, ya. Oke. Ya. Saya ulangi pertanyaannya ya, Dek. Sabar ya, Dek. Sebentar. Ya, maksudnya. Sebentar. Tidak, saya jelaskan dulu. Ya, Yesus silakan. diciptakan atau tidak? Ya kan? Pertanyaan begitu. Nah, Yesus tidak diciptakan. Aku dilahirkan seorang perawan Maria. Jelaskan? Selanjutnya apa, Bang? Sekarang pertanyaan. Ya, sebentar ya, saya tegaskan kembali, mungkin pertanyaan tadi kurang jelas ya. Ya. Tapi sebelum saya ulangi pertanyaan saya memiliki sebuah statement terlebih dahulu ya, bahwa ciptaan itu bukan pencipta. Sepakat deh? Ciptaan itu bukan pencipta. Sepakat? Sepakat. Sesuatu yang diciptakan bukan pencipta. Sepakat? Ya, sepakat. Ya, misalnya saya menciptakan handphone, maka saya bukan handphone. Iya. Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan bukan manusia. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan saya. Yesus itu diciptakan atau dia yang menciptakan? Yesus bukan diciptakan, tapi dilahirkan dari seorang perawan manusia, Maria. Itu ya. Yang kedua, dia tidak menciptakan, tapi dia dengan memberikan banyak kesaksian pada saat waktu itu. Kenapa Yesus itu dipercaya sebagai Tuhan di orang-orang Kristen, ya, khusus saya sebagai Kristen ya. Kenapa Yesus dipercaya sebagai Tuhan? Pertama, Yesus itu sebagai orang yang memberikan mujizat, tanda yang nyata kepada orang-orang yang lain atau kepada orang yang membutuhkan pertolongan pada saat itu. Ya. Oke. Sebentar deh ya. Assalamualaikum Uni Rifa. Waalaikumsalam. Suara saya jelas, Uni? Jelas. Suara saya gimana? Alhamdulillah bagus, Uni. Lagi sibuk nggak, Uni? Siap. Enggak sih, saya lagi resum buku biografi Nabi Muhammad. Ini mau saya kontenin juga di TikTok. Mantap, Masya Allah. Ya, luar biasa saya. Saya juga habis ini mungkin nanti mau belajar lagi deh, terinspirasi dengan Uni Rifa. Nah, Uni Rifa, ini tadi saya bertanya kepada kepada saudara kita ya, masih SMA ya, Adek. Saya bertanya dengan sebuah pertanyaan, apakah Yesus itu menciptakan ataukah Yesus itu diciptakan berdasarkan ayat Alkitab? Terus jawabannya gimana? Lalu Adek ini menjawab, silakan Dek, diulangi jawabannya. Jadi pertanyaan tadi kan, Yesus itu diciptakan atau diciptakan atau tidak, gitu kan? Yesus itu diciptakan atau menciptakan, itu pertanyaan saya. Silakan. Jadi begini bro. Yesus itu tidak diciptakan ya. Ngelek. Yesus itu tidak diciptakan, tapi Yesus itu dilahirkan dari orang perawan Maria. Jadi kalau dilahirkan itu bukan diciptakan. Ya. Kalau dilahirkan itu bukan diciptakan. Berarti kalau saya dilahirkan dari ibu saya menciptakan diri saya sendiri atau ada yang menciptakan saya? Ini Pak. Yang diciptakan itu kepada manusia pertama Adam dan Hawa. Orang yang diciptakan kan?
Ya. Uni kan bagus penyampaiannya sih. Silakan Uni, ditanggapi. Ya. Sebenarnya kita umat Islam tidak pernah punya masalah dengan keyakinan teman-teman Kristen. Itu dulu yang perlu saya sampaikan. Ya, sebentar. Saya pribadi dan saya rasa seluruh umat Islam tidak pernah bermasalah pemahaman teman-teman Kristen. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah pencipta. Itu kan keimanan dan keyakinan. Nah, tapi kalau kita masuk ke ranah diskusi, mungkin Anda SMA atau kuliah? Anda SMA atau kuliah? MM1 738. Masih sekolah, SMA apa sudah kuliah? Hah? Nah, begini, di fakultas-fakultas secara akademis, ketika seorang siswa atau mahasiswa menyampaikan argumentasi, itu harus berdasarkan sumber literasi yang jelas, bahkan harus dituntut menunjukkan siapa penulis bukunya, tahun berapa dihadirkan buku itu. Harus seperti itu untuk kevalitan. Kita bicara secara akademis. Nah, tentu saja kalau kita berdiskusi, kami umat Islam kalau tentang keyakinan Anda percaya saja Raffi Ahmad adalah Tuhan, kami nggak bisa bantah kalau itu adalah sebuah keyakinan. Tetapi kalau ranah diskusi, tentu kami akan menuntut dasar Anda menyampaikan apa yang Anda sampaikan itu dari mana. Nah, tadi Bang Nandar kan sempat bertanya, Yesus itu menurut Alkitab. Nah, jadi Anda harus menyampaikan berdasarkan dalil Alkitab. Kalau Anda bicara tentang apa yang Anda yakini, tidak perlu didiskusikan. Ya, tidak perlu, karena itu apa yang Anda yakini. Dan keyakinan Anda itu yang perlu didiskusikan dari mana, dasarnya apa. Anda baca Alkitab, ayatnya apa yang mengatakan bahwa Yesus adalah pencipta bumi dan langit. Nah, jadi kenapa timbul diskusi? Ketika saya, Bang Nandar, dan Anda dalam satu room saling berdiskusi, tentu kami akan ada tanya jawab. Kenapa? Karena kami membaca kitab kalian, gitu. Nah, kami menemukan di dalam Amsal ayat 8, dia adalah perciptaan, ciptaan, kemudian bukan Amsal ya, di dalam kitab Wahyu ya, Bang Jonathan Nandar. Saya kebetulan nggak bawa referensi Bible saya di bawah, di lantai 2. Wahyu 3 ayat 14. Wahyu 3:14. Dia adalah ciptaan pertama. Kalau dia adalah ciptaan pertama, ia mau dibantah. Kalau kalian membantah itu adalah ciptaan, ya itu hak kalian gitu loh. Tetapi tertulis di Bible kalian, dia adalah ciptaan yang pertama. Nah, itu berdasarkan Bible. Tapi kalau kalian gini, misalnya gini nih, DADMM1 tertulis di buku, baju itu, tunggu sebentar. Ya, oke. Siap. Pertama. Berhenti di kita sebagai manusia boleh menafsirkan. Iya, kan? tentu boleh. Silahkan ditafsirkan. Tapi ya jangan melebihi yang tertulis kan. Perintahnya di kitab Anda. Jangan melebihi yang tertulis. Jangan mengada-ada. Benar tidak? Iya. Iya, benar itu. Karena apa yang ditulis itu dalam Amsal menurut Ibu berapa? Wahyu berapa tadi Bang Nandar? Wahyu 3 ayat 14. Wahyu 3 ayat 14. Coba dibaca dulu ayatnya. Mbak, kamu punya Alkitab enggak? Punya Alkitab enggak? Karena kamu masih nyimak ya, karena di dalam 1 Korintus 4 ayat 6, janganlah melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan sesuatu yang daripada yang lain. Jadi kita harus tertuju kepada satu satu dasar ketika berbicara tentang Alkitab. Jadi tadi pertanyaan saya itu sudah dijawab di dalam Alkitab, Wahyu 3 ayat 14, bahwa Yesus itu ciptaan. Nah, tadi di awal kita sudah mempunyai kesepakatan ya, bahwa pencipta bukan ciptaan. Ciptaan bukan yang menciptakan. Nah, jadi sudah jelas ya, Memon 738. Ya. Ya. Sekarang percaya kalau Yesus itu ciptaan. Bang, suaranya di sini jadi agak nggak jelas di apa? Jelas. Oke.
saya ulangi ya. Jadi sekarang sudah jelas ya bahwa Yesus itu ciptaan berdasarkan dalil dari Alkitab itu sendiri. Silakan Uni Rifa. Ya. Baca tadi, Bang. Hah? Wahyu berapa tadi, Bang? Dibaca ulang, Bang. Wahyu 3 ayat Soalnya 14. saya nggak bisa ini. Coba Uni sampaikan Uni. Suara saya katanya nggak kedengar. Mungkin suara Uni Wahyu 3 ayat 14. Baca dulu. Anda baca dulu. Jangan kami yang bacakan. Nanti kalau kami yang bacakan, kami dikira mempelintir. Lebih baik kalian yang baca sendiri ayatnya. Kami cuma berikan ayatnya, dalilnya nomor berapa. Wahyu 3 14. Wah, Wahyu 3 ayat 14. Wahyu 3. Ade bingung? Kayaknya kebingungan ya hari ini. Bang, aku turunin aja. Tidak, bukan. Atau ada yang naik. Hati saya lagi Oke error. Bang, makasih Bang. Oke. Mungkin sedikit tambahan buat MM1. Saya akan menanyakan, Bang, ya. Gimana? Coba dibacakan artinya apa? Maksudnya dibacakan dulu. Ya. Oh, Bang Yonatan Andar bacakan dulu Wahyu 3 ayat 14. Tadi saya sambil nyari, saya jawab dulu pertanyaan apa pernyataan Siap, di bawah boleh, ini. boleh. Tadi ada yang bilang tuh tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Ya, saya percaya itu. Itu kenapa kami umat Islam percaya kepada Nabi Isa. Ya, tidak ada satupun orang yang bisa melalui Tuhan kalau tidak mengimani nabi-nabi yang sudah diutus. Itu kenapa rukun iman di dalam Islam percaya kepada nabi-nabi terdahulu. Nah, jadi kalau yang kalian maksud itu adalah melalui Nabi Isa menjadikan dia sebagai Tuhan, kalian tunjukkan referensinya. Tetapi kami mampu membawakan bukti literasi baik dari Al-Quran kami maupun di dalam kitab kalian bahwa yang dimaksud percaya kepada Yesus sebagai Rasul dan utusannya, yaitu ada di Yohanes 17 ayat 3. Ya kan? Kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku yang engkau utus. Lah kami umat Islam mengenal Yesus sebagai apa? Utusan. Apakah jadi kalau tadi pertanyaan Bang Yonatan Nandar di dalam Alkitab Yesus itu ciptaan atau yang menciptakan? Coba tunjukkan dalil bahwa Yesus yang menciptakan dan bantah dalil bahwa Yesus itu ciptaan. Itu baru namanya diskusi ilmiah. Nah, saya juga akan memberikan argumentasi bahwa menurut Yesus dia adalah utusan. Dalil yang saya bawa dari mana? Dari Al-Quran ada. Dari kitab Yohanes 17 ayat 3 itu pun ada. Dia adalah utusan dan dia katakan kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Engkau dan aku itu kan bukan hal yang sama. Masa si engkau ada di atas langit kemudian si dia juga ada di bawah langit terus bisa dikatakan itu satu. Nah, karena apa? Yesus kan sedang berbicara kepada manusia yang punya akal sehat, bukan kepada orang yang yang tidak punya akal. Tentu setiap pengajaran Tuhan itu mesti masuk akal walaupun Tuhan itu sendiri tidak bisa masuk akal. Tapi ketika Tuhan sedang mengajarkan melalui hamba-hambanya yaitu nabi-nabinya, tentu pengajarannya harus masuk akal karena yang diajarkan adalah orang-orang berakal, gitu loh. Itu kenapa di dalam Islam itu terkait masalah ruh yang goib, kami tidak diberi banyak pengetahuan karena itu tidak ternalar oleh otak kami karena kami belum diberi kemampuan untuk mengetahui tentang ruh. Itu kenapa ketika ada orang Yahudi bertanya kepada Nabi kami, coba ceritakan tentang ruh, apa jawabannya di dalam Al-Quran? Ketika ada yang bertanya tentang ruh kepadamu, katakanlah bahwa tentang ruh itu adalah Allah yang lebih mengetahui. Kami diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit sekali. Itu kenapa umat Islam itu berbeda dengan teman-teman Kristen. Teman-teman Kristen kan berani mengatakan Tuhan itu adalah ruh. Sementara kalian tahu tidak ruh itu seperti apa, bentuknya seperti apa, apakah dia adalah seperti angin. Mohon maaf, kentut itu kan juga seperti angin tuh. Apa mau menyamakan kentut dengan Tuhan? Kan tidak begitu kan? Nah, sementara kami umat Islam tidak pernah mengatakan Tuhan itu sama seperti apapun. Itu berdasarkan pernyataan Tuhan sendiri. Tuhan yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak setara, tidak sama dengan dia, tidak serupa dengan apapun. Nah gitu deh. Jadi tadi pertanyaan Bang Yonatan Nandar itu kan di Alkitab tertulis Wahyu 3:14. Nah kalau menurut Adek, apa yang bisa Adek bantah dari ayat Wahyu 3:14? Karena kalau tidak bisa membantah berarti ya argumennya ya kalau di dalam arena ya itu udah kalah gitu loh. Kalau dalam arena loh ya, kita kan tidak arena sekarang nih, kita kan hanya diskusi.
Gitu loh. Argumen dengan argumen berdasar dalil Alkitabiah. Jadi begini, sekarang kan kita persoalkan Ini suaranya bisa Ya. disimak nggak? Kedengaran? Enggak, suaranya kecil. Suaranya Suara kecil, Dek. ya? DMM1 suaranya kecil. Coba Adik kasih handset ada? Ya, saya sepakat. Kita bukan masalah menang atau kalah, Dek. Saya kan bilang, kalau seandainya kita sedang didebat, itu argumentasi tanpa ada dasar itu sudah terbantahkan secara sendiri gitu, sudah. Mm-mm. Oh, ini feedback ini. Feedback. Nah, Maimon. Handphonenya nggak usah dicas. Jadi begini Bu ya, sekarang kan kita Itu suaranya kecil. kan bukan mempersoalkan antara kalah atau tidak, karena keyakinan itu apa yang Iya. kita yakinkan, ya Iya. tergantung dari pribadi kita masing-masing kan. Nah, Betul. yang jadi persoalan adalah dalam Wahyu 3 ayat 14 yang Ibu katakan tentang Yesus, atau apakah itu pencipta atau diciptakan, iya kan? Nah, itu rujukan dari kitab-kitab sebelumnya kan? Itu rujukan dari kitab-kitab sebelumnya, dari Kejadian, maksudnya dari Kejadian sampai ke Wahyu itu kitab perjanjian baru. Wahyu itu bukan perjanjian iya, lama, dari Kejadian perjanjian sampai baru. perjanjian baru. Wahyu. Kan ada dua. Dalam Kristen itu ada dua. Ya, ada dua perjanjian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, Kristen meyakini Yesus. Kenapa diyakini bahwa adalah Tuhan? Ini saya menjelaskan secara detail ya. Tapi karena HP saya tidak ada harusnya saat ini, jadi saya tidak bisa buka Alkitab. Nah, Ya, nggak apa-apa. Jelasin aja. jadi saya hanya minta, maksudnya kalau memang bisa membaca ayat, saya akan menyangka gitu kan. Nah, saya akan menjelaskan Bu ya. Nah, dalam Alkitab, kenapa orang-orang Kristen meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan? Enggak, Dek. Yesus adalah Adek. Tuhan. Atau Yesus Sebetulnya yang kita bahas ini adalah bukan Yesus Tuhan atau tidak ya, karena Ciptaan itu, atau tidak mencipta gitu loh. Tetapi- ciptaan atau tidak? ciptaan Kenapa atau Yesus- yang menciptakan. Karena di dalam Wahyu 3 ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Yesus itu diciptakan oleh Allah. Jadi Nah. kata kuncinya ciptaan kan? Ya, ciptaan. Tadi atau tidak? oke, Kata kuncinya tadi ciptaan. ada sepakat dengan saya bahwa yang diciptakan bukan yang menciptakan. Sepakat? Sesuatu yang diciptakan itu makhluk, bukan Tuhan. Ada sepakat? Iya. Iya, sepakat. Berarti Yesus adalah makhluk, dia bukan sesembahan. Silakan Uni. Iya. Jadi begini. Nggak apa-apa, kita dengarkan dulu. Jadi- Silakan jadi dijelaskan. begini, Saya jelaskan dulu. Jangan kita lari dulu bahwa Yesus Ya, adalah siap. makhluk. Ya. Jadi begini. Kenapa Yesus ada rujukan di Wahyu? Karena Wahyu itu adalah akhir daripada kitab-kitab semua kan? Akhir daripada kitab-kitab semua, baik itu dari perjanjian lama hingga perjanjian baru. Nah, jadi kenapa digambarkan bahwa Tuhan atau Yesus, ya saya jelaskan dulu kenapa digambarkan Yesus sebagai ciptaan. Ya benar, sebagai ciptaan, ya benar. Kami akui dalam Kristen bahwa Yesus adalah ciptaan juga. Oke, that's all. Kami akui ya. Ya, itu saja. Kenapa kami harus akui bahwa Yesus adalah ciptaan? Ya, tunggu dulu, saya jelaskan dulu, Bu. Jadi kenapa kami harus akui bahwa Yesus adalah ciptaan? Jadi Yesus itu sebagai Tuhan, atau kalau
iman Feedback kami ya? Kristen, Feedback. iman kami Kristen, uh, double suaranya di sini bang. Soalnya Iya. double suaranya di sini. Coba keluar dulu, masuk lagi. Coba keluar dulu, masuk. Yuk. Nah, suaranya feedback. Uni, suara saya feedback nggak, Uni? Enggak ya? Enggak. Ini ada Oh teman iya ya, saya. feedback saya nih kayaknya bermasalah, tunggu. Oke. Enggak lah, Uni nggak bermasalah di sini. Di feedback ini. Oh gitu. Siap. Atau ini, oke. Terima kasih Uni. Oke teman-teman, nanti Uni Rifa kayaknya lebih baik ini ya, Uni Rifa live. Saya soalnya udah ini lobet HP-nya. Uni silahkan live Uni. Nanti saya mau pakai perangkat yang lain dulu, nanti saya masuk. Uni Rifa mudah-mudahan bisa live di akun TikToknya ya teman-teman, bisa beralih ke Uni Rifa. Saya agak udah lobet HP-nya. Terima kasih teman-teman semuanya. Bang Gozi, silahkan pindah ke ruang Uni Rifa ya. Soalnya HP saya udah lobet. Nah, Uni Rifa silahkan melakukan live TikTok, nanti kami berkunjung ke situ. Terima kasih Uni Rifa.